Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu GPU. GPU keluaran lama untuk serinya ya. Tapi kalau barangnya ini dia itu baru dari Phenom RX, serinya adalah GTX 1060 6GB. Apakah masih worth it atau tidak di tahun 2023 menggunakan GPU yang ada di sini? Dia tuh baru. Meskipun di tahun ini 2023 udah muncul di seri 4000-an, tapi kalau yang ini di 1000-an apakah masih worth it atau tidak untuk gaming? Apalagi ini GTX 1060 yang paling banyak orang memakainya lah di berbagai game di Steam. Pasti kalian tahu lah untuk berita-beritanya seperti itu, yang dimana GTX 1060 paling laris dicari. Dan di sini Phenom RX mengeluarkan suatu produk terbaru GTX 1060. Apakah cocok atau tidak di harganya? Di harga sekitar 2 juta sampai 2 juta 50 ribu seperti contoh yang ada di sini untuk produknya. Dia tuh dual fan, ada logo Phenom RX-nya, dan juga di sini ada portnya juga. Dari segi HDMI ada 1 dan juga DP-nya ada 3, ya komplit lah. Dan juga menggunakan 6 pin power di bagian samping sini, bukan di bagian depan. Jadi lebih enak dilihat lah dari segi penampilan di casing kalian, kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah masih worth it atau tidak? Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga lebih lengkapnya dari segi pengujian gaming serta rendering serta suhu GPU yang ada di sini dan juga konsumsi daya. Jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama dari segi spesifikasi yang ada di sini. Kalau saya cek di GPU, saya tiru sama seperti di pabriknya atau di spesifikasi di dalam spek website Nvidia. Kalau di brand-brand yang lainnya seperti contoh MSI, Gigabyte dan juga brand-brand terkenal, dia itu lebih tinggi dari segi boost clock-nya. Tapi kalau yang ini jadi sesuai seperti yang ada di website, jadinya ya standar pabriknya lah. Atau sama seperti di Founder Edition untuk yang ini. Sama seperti di pengujian saya sebelumnya menggunakan GTX 750 Ti, itu sama seperti yang ada di website Nvidia dari segi speknya. Jadi kalau yang ini dia itu sama lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga boxnya ada di sini, dia tuh agak berbeda sedikit dari yang serinya di bawahnya untuk boxnya. Meskipun sama-sama ya, tapi dia itu membedakan ada garansi 2 tahun Phenom RX. Dan juga di sini ada tulisannya lah GTX 1060 6GB, serinya 3GB dia tuh tidak ada. Kalau nggak salah sih ini yang paling tinggi lah untuk seri GPU nya. Kalau yang AMD aku juga kurang tahu sih ada apa enggak ya, seperti itu aja. Dan kita bahas dulu dari segi yang ada di sini, itu garansi 2 tahun dari Asia Raya ya, garansi 2 tahun dari Asia Raya, jadinya aman. Dia itu baru ya. Kalau membeli barang-barang second di harga 2 juta, pasti mendapatkan di GTX 1660 Super maupun di 1660 Ti. Tapi yang itu ada yang ada garansi, ada yang tidak ada garansi. Tapi kalau yang ini ya pasti garansinya aman lah. Meskipun 1660 Super yang ada garansi paling mentok 1 sampai 1,5 tahun, itu lebih bagus sih dari segi performanya. Jadi bebas menurut kalian. Pilih yang baru, ada yang second garansi atau yang second tanpa garansi. Kalau aku pribadi, aku lebih suka ke second yang masih garansi sih, meskipun dia itu menggunakan 1660 Super atau 1660 Ti, performanya cukup jauh dari segi GTX 1060. Tapi 1060 juga masih worth it sih untuk saat ini. Tinggal lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujian gamingnya, menggunakan Core i5 Gen 12 12400F untuk pengujiannya. Kurang lebihnya seperti itu aja. Dari segi fisiknya ya sama-sama pada umumnya ya, dia itu sama standarnya, nggak ada unik-uniknya maupun RGB, backplate-nya juga tidak ada, masih terbilang wajar. Itu aja dari saya. Lanjut dulu dari segi Geekbench R15, seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Untuk yang ini OpenGL mendapatkan 231 fps menggunakan Core i5 Gen 12 12400F. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan Very High, dia mendapatkan di 145 fps. Terbilang lancar lah, rata kanan di atas 100 fps. Apalagi di game GTA Roleplay, dia tuh masih aman. Lanjut ke game Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan High, dia tuh mendapatkan di 120 fps. Untuk yang ini juga masih aman di atas 100 fps, terbilang lancar di game Dota 2. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan High, dia tuh mendapatkan di 160 fps. Untuk yang ini sangat aman sekali di atas 100 fps, meskipun di settingan ultra dia itu masih bisa lah di 90 sampai 100 fps untuk rata-ratanya. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia mendapatkan di 69 fps.
Ini juga masih aman mendapatkan di atas 60 fps di settingan medium. Kalau ke high ya masih kurang lah, tapi lebih nyaman ke settingan medium aja untuk yang ini. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia mendapatkan di 55 fps. Kalau yang ini ya cukup lah di 55 fps. Tapi kalau ingin lebih bagus di atas 60 fps, silahkan ganti ke settingan low supaya lebih smooth dari segi gambarnya. Itu rekomend dari saya di settingan low ya, meskipun di medium masih bisa lah di 55 fps. Lanjut ke game Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 100 fps. Untuk yang ini juga masih sangat aman sekali di settingan high di game Apex Legends, masih lancar di atas 60 fps juga. Lanjut ke game Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 148 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps menggunakan GTX 1060. Yang terakhir dari segi game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 395 fps. Ini pun game ringan ya, jadinya mendapatkan di atas 300 fps, hampir menyentuh di 400 fps. Ini udah lebih dari cukup, apalagi live streaming udah bisa lah untuk game Valorant. Lanjut ke pengujian render video menggunakan Adobe Premiere 2020. Videonya 9 menit 36 detik di settingan Full HD. Untuk rendernya dia mendapatkan di 1 menit 45 detik menggunakan CUDA Core dari GTX 1060. Lanjut ke Blender BMW menggunakan GPU render. Untuk yang ini mendapatkan di 1 menit 5 detik aja menggunakan CUDA Core dari GPU-nya. Lanjut ke suhunya. Suhu VGA ini GTX 1060 pada saat saya bermain game, dia itu minimal yang mendapatkan di 33 derajat. Terbilang aman ya di 33 derajat, dan juga maksimal yang mendapatkan di 62 derajat. Terbilang dingin kalau yang ini menggunakan dual fan pula. Jadi mana masih di bawah 70 derajat untuk produk terbaru dari Venom RX GTX 1060. Jadinya aman lah untuk bermain game jangka panjang. Dan lalu dari segi dayanya, untuk yang ini saya sandingkan dengan Core i5 Gen 12. Untuk minimal yang mendapatkan di 50 watt. Terbilang aman lah untuk hemat listrik di bawah 60 watt, dan juga maksimal yang mendapatkan di 217 watt. Untuk yang ini saya uji di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, jadi mentok paling tinggi di 217 watt. Terbilang ini masih aman, masih sahabat PLN di bawah 250 watt menggunakan GTX 1060. Apalagi ini menggunakan cuma 6 pin aja. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen lah, tapi ya itu tergantung selera kalian, cari yang baru maupun cari yang second. Apalagi kalau yang ini garansinya 2 tahun aman dari Asia Raya, klaimnya juga gampang sih. Untuk yang itu di harga 2 juta masih worth it lah kalau aku pribadi daripada membeli yang second. Kalau kita bandingkan dengan GTX 1650 yang harganya baru sekarang kalau nggak salah di harga 2,4 2,3 kalau nggak salah ya, aku juga belum ngecek untuk harganya. Tapi dari segi performa lebih bagusan yang ini, karena GTX 1650 1060 baru 1650 Super. Jadi kalau aku pribadi lebih pilih GTX 1060 6GB atau GTX 1650 yang baru, ya sama-sama baru lah. Aku lebih prefer ke ini sih 1060 dari segi performanya. Meskipun dayanya kayaknya sih lebih irit ke 1650 ya dari segi dayanya. Tapi dari segi performa lebih bagusan yang ini GTX 1060. Itu aja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat kalau ingin membeli GTX 1060 yang baru. Apalagi dari segi merek Venom RX, kurang lebihnya seperti itu. Dan jika kalian berminat silahkan pilih aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, GPU-nya GTX 1060 Venom RX. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review part-part PC seperti contoh yang ada di sini, GPU, CPU cooler, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.